ini, yaitu putrinya, di Oktober 2023 sudah mencoba bunuh diri dengan cara memotong urat nadinya pun berkali-kali, tapi gagal karena kurang dalam. Dan Anda sudah melihat video di mana anak putrinya ini hubungannya sangat tidak harmonis dengan ibunya. Untuk mencegah segala kemungkinan, makanya sekarang bapaknya ini membawa semua anaknya ke luar negeri tinggal dengan bapak. Tidak ada hak seseorang untuk memisahkan anak dari ibunya, apalagi di bawah umur, itu namanya dalam pengampuan. Kalaupun mau dipisahkan itu bukan diserahkan kepada orang yang diduga sebagai asistennya, siapapun dia. Tentu orang yang lebih bertanggung jawab, apakah mertuanya, apakah ibu kandungnya. Dan itu pun harus dites kejiwaan daripada si Ami tersebut. Apa dia ada gangguan jiwa, apa ada ketergantungan dan lain sebagainya, apakah indikasi dia itu seorang yang betul-betul psikisnya terganggu. Itu kan harus dicek, baik ke psikiater maupun ke psikolog. Tidak-tidaknya akan mengetahui sejauh mana tingkat kejiwaan daripada si Ami. Ingat, kami ini ibu kandungnya, apalagi ada umur yang masih beberapa bulan kalau nggak salah tuh ya. Yang saya tahu bahwa anaknya sehat, berarti ya disusui dong. Nah, terus kriteria mengisahkan ini apa, dasar hukumnya apa, ini yang harus diteliti oleh penyidik. Jadi tidak semudah itu memisahkan ibu dengan anaknya. Kecuali kalau ibunya jelas-jelas memang gila atau gangguan jiwa atau berakibat matinya nanti atau celakanya anak tersebut, barulah itu dilakukan. Dan itu pun tidak diberikan kepada asisten ataupun siapapun dia di luar keluarga. Ingat sekali lagi, di luar keluarga. Kalau memang suaminya tidak bisa mengurusinya itu ya serahkan kepada mertuanya atau ibunya, ibu kandungnya. Ya tentunya lebih bertanggung jawab dan tentunya akan memberikan kasih sayang yang utuh karena masih ada hubungan darah. Ya begitu. Ikan secara hukum tentunya melakukan analisis terhadap si ibu ini. Saya sudah terangkan terdahulu, diperiksa kejiwaannya, diperiksa ke psikiater, diperiksa ke psikolog. Apakah ini sudah dilakukan? Belum dilakukan, kok sudah melakukan tindakan atau langkah-langkah seperti apa yang diharapkan oleh sang suami? Ini juga nggak adil. Kalau menyerahkan tadi saya katakan tidak ke orang lain. Apa hubungannya, hubungan darah tidak, saudara bukan, famili kagak. Serahkan dong pada pihak keluarganya, mertuanya atau ibu kandungnya. Kalau memang betul-betul terganggu ya. Nah menurut keterangan saya dengar kalau mau menceraikan, ya ceraikan dulu. Tapi menceraikan seorang istri tidak berarti menceraikan hubungan antara anak dan ibu kandung. Ini ada hukumnya. Nggak bisa seperti itu. Nah si wanita ini pun ya, kalau berani melakukan tindakan-tindakan tersebut harus diperiksa. Kamu kan tidak punya hak untuk mengasuh anak-anak tersebut. Kenapa kamu melakukan tindakan itu? Apa hubunganmu dengan si laki-laki itu? Sehingga begitu hebatnya kamu mau mengasuh anak-anak ini. Something wrong. Kan begitu. Kesaksian dari si anak ini bisa dijadikan bukti gitu bang? Nggak bisa. Itu tidak bisa dibuktikan mata hukum. Bahwa keterangan si anak ini jadi dasar, nggak bisa. Seseorang yang bisa dasar hukumnya bisa dikuatkan itu apabila dia sudah dewasa. Dewasa yang mempunyai sudah pendirian. Tapi kalau anak di bawah umur nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa jadi ukuran anak di bawah umur. Ingat, anak di bawah umur adalah dalam pengampuan ibu kandung. Ya selama ini yang saya dengar tuh bahwa si Ami ini berada bersama-sama mertuanya. Betul. Nah, kan ironis ini. Bersama-sama mertuanya dia berada, tapi kok malah dipeta kompli bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada anak-anaknya. Nah, ini saya mohonkan juga kepada mertuanya untuk meluruskan masalah ini. Kalau memang betul-betul sayang kepada cucunya, ambil alih ini. Tidak diambil alih orang yang tidak punya hak kewenangan untuk mengambil alih posisi dari pengasuhan anak. Atau kebiasaan yang kurang baik ataupun apapun yang dituduhkan ke ibunya, itu tidak serta-merta menghapuskan hak ibu untuk mengasuh anaknya. Dia harus dibuktikan dulu bahwa dia ibu yang buruk, dia dicabut hak asuhnya oleh pengadilan.
Tapi kalau nggak ada putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, tanpa hak itu orang lain menghakimi ibu itu telah melakukan suatu kesalahan, itu salah besar, itu memang buruk. Dia harus buktikan dulu, atau dia ceraikan, atau dia laporkan ke polisi atau ke pengadilan, atau hukum yang mengatur dia antara dia dan istrinya atau perkawinan mereka itu kan hukum Singapura. Artinya putuskan dulu di negara asal. Apakah istrinya ini bertindak buruk atau gimana? Nah, kalau memang dia bertindak melanggar norma yang ada di Indonesia, dia lapor polisi dulu. Kan ini nggak ada, ini tuduhan sepihak. Mungkin juga halusinasi juga, saya juga nggak tahu. Karena ketika orang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan. P2 TP2A sebagai garda terdepan untuk pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu wajib menindaklanjutin video-video ini. Karena kenapa? Maraknya ada anak yang disiksa, tersiksa, whatever lah. Itu P2 dan P2 TP2A atau di polisi itu adanya unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, itu wajib menindaklanjuti hal ini. Diduga. Ya diduga TE itu berarti hal yang dia lakukan itu sudah merujuk pada kesalahannya, bisa ditindak kriminal seperti itu ya Bang? Mungkin pertegasannya. Ya, karena dugaan saya kalau dari cerita dan dari video yang viral itu, ketika dia merampas anak di bawah umur dari kekuasaan ibunya, pasal itu bisa berlaku. Oke Bang, terakhir Bang, apa yang harus dilakukan sang ibu Bang sekarang Bang? Sebaiknya sebetulnya sangat mudah ya, dia dengan melaporkan minta perlindungan hukum ke polisi, otomatis polisi akan menindaklanjuti laporannya dengan baik. Kalau polisi tidak menindaklanjuti dengan baik, saya nggak ngerti lagi. Tidak menindaklanjuti dengan baik, saya nggak ngerti lagi. Karena kenapa? Sudah cukup banyak keganjilan soal rebutan anak ini ya.